Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Dengan kelompok kami beranggotakan Abdurrahman, Ferdian Syahunardi, dan Muhammad Farhan Al-Fahri. Latar belakangnya, teknologi komputer sangat diperlukan dalam membantu meningkatkan kinerja suatu perusahaan dewasa ini. Tahun demi tahun orang mulai menggunakan komputer yang saat ini dikenal dengan personal komputer. Asal mulanya personal komputer digunakan oleh masing-masing orang dan berdiri sendiri. Komputer-komputer tersebut tidak terhubung satu sama lainnya, namun orang kemudian berpikir bahwa pengolahan data yang bersifat standalone tersebut dirasa sangat lambat dan tidak efisien. Untuk PC standalone, program aplikasi harus dimuat ke masing-masing PC dan prosesnya harus berpindah-pindah PC. Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui tentang jenis topologi jaringan beserta kekurangan dan kelebihannya, dan untuk mengetahui atau menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah sebuah pola yang terkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat atau terminal komputer, repeaters, bridgers satu dengan lainnya. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fisikal dan juga logikal. Macam-macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi ring. Pengertian topologi ring adalah di mana setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sehingga kembali ke komputer pertama dan membentuk lingkaran. Kedua, topologi bus. Pengertian topologi bus adalah topologi yang menggunakan satu kabel koaksial dan setiap kabel terhubung ke kabel menggunakan BNC. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan, kabel yang digunakan sedikit sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kekurangannya, jika salah satu komputer mengalami masalah, maka komputer lain akan mendapatkan masalah juga dan topologi ini sulit untuk mendeteksi masalah tersebut. Topologi star. Pengertian topologi star adalah di mana semua komputer dihubungkan ke hub atau switch menggunakan kabel UTP sehingga hub switch bertindak sebagai pusat jaringan. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan: mudah mendeteksi mana komputer yang mengalami masalah dan dapat melakukan penambahan pengurangan komputer tanpa mengganggu komputer lain. Kekurangan: membutuhkan biaya yang cukup banyak karena topologi ini menggunakan banyak kabel dalam penggabungan topologi ini. Sedangkan topologi mesh. Pengertian topologi mesh adalah komputer yang terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel tunggal dan pengiriman data langsung mencapai ke komputer tujuan tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan proses pengiriman data lebih cepat dan jika salah satu komputer rusak tidak ada mengganggu komputer lain. Sedangkan kekurangannya membutuhkan banyak biaya karena topologi ini menggunakan banyak kabel dan port. Topologi tree. Pengertian topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan ke topologi bus sehingga topologi star terhubung ke topologi star lainnya melalui topologi bus. Kelebihan dan kekurangan topologi tree adalah mudah melakukan. Kekurangannya itu menggunakan banyak kabel dan sering menjadi tabrakan jaringan sehingga pengiriman data menjadi lambat. Dan untuk kelebihannya itu mudah melakukan perubahan jaringan yang diperlukan dan mudah mendeteksi kesalahan komputer. Dan yang keenam adalah topologi hybrid. Pengertian topologi hybrid adalah topologi yang tersusun atau terhubung dari berbagai topologi lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari topologi hybrid adalah kelebihannya yaitu topologi yang sangat fleksibilitas dan penambahan koneksi sangat mudah. Sedangkan kekurangannya itu pembangunan dan instalasi sangat sulit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sebuah harafiah jaringan komputer merupakan kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain. Saling terhubungnya komputer ini disebabkan oleh adanya kabel ataupun non-kabel yang saling terhubung, sehingga komputer bisa membentuk suatu jaringan. Dengan adanya jaringan komputer ini, maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi, baik dari server maupun antar klien. Saat ini, penggunaan jaringan komputer tentu saja sudah sangat luas dan juga umum digunakan, terlebih lagi dengan berkembangnya fitur internet yang dapat dengan mudah kita akses sehingga hal ini dapat menyebabkan kebutuhan akan jaringan komputer semakin besar. Berikut ini adalah beberapa hardware atau perangkat keras yang bisa digunakan pada jaringan komputer. Salah satunya adalah komputer server, router, wireless card, NIC atau internet card, modem, bridge, connector, repeater, access point, dan kabel. Hub adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan rantai-rantai dengan kabel Ethernet atau optik agar bersikap
sebagai satu petak jaringan atau network segment. Yang kedua yaitu router. Router merupakan salah satu dari macam-macam perangkat keras komputer jaringan yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan berbeda dari sudut teknologinya, seperti menghubungkan jaringan yang memakai topologi bus, star, dan ring. Yang ketiga yaitu NIC atau Network Interface Card. NIC adalah singkatan dari Network Interface Card, yaitu sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerja NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer untuk menjadikan bentuk data serial sehingga ditransmisikan di atas media jaringan. Yang keempat yaitu WAP atau Wireless Access Point. Wireless Access Point adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat wireless lain seperti laptop untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau perangkat standar lainnya. Modem. Pertama, modem dial-up. Dial-up adalah suatu jenis koneksi antara komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap ataupun bergerak, atau bisa juga diartikan dengan sebuah istilah untuk menghubungkan komputer dengan internet dengan menggunakan suatu saluran telepon. Kedua, modem ISDN. ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan. Yang ketiga, modem ADSL adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Jenis kabel dalam jaringan komputer. Kabel jaringan terdiri dari beberapa jenis, paling tidak ada 3 macam jenis kabel jaringan yang biasa digunakan saat ini dalam membentuk suatu jaringan. Ketiga jenis kabel tersebut adalah kabel koaksial, UTP, ETP, STP. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah jaringan komputer adalah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi. Topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat, yaitu terminal komputer, Repeaters bridge satu dengan lainnya. Modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Muhammad Farhan Alfariza. Saya Abdurrahman, pamit. Nama saya Ferdian Sunardi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.